Ngomong-ngomong, fahadha dhariqu taskinil afkar. Fa in kana la yaskunu hawa iju afkarihi bihadha dawa il musakkin fala yunjihi illal mushilu alladhi yaqma'u maddatad da'i min amagil uruqi. Jadi ini di atas, resep-resep di atas adalah cara untuk menenangkan pikiran. Apabila pikiran itu tidak tenang, masih saja menggelora, masih saja mengganggu sehingga tidak khusyuk salatnya, dengan menggunakan obat penenang ini, dengan resep ini, maka tidak bisa. Pikiran itu bisa diselamatkan, bisa ditenangkan kecuali harus memakai obat mushil yang memuruskan. Memuruskan itu kotoran-kotoran di perut harus habis semua pakai obat itu. Kalau sekarang apa? Harus pakai kemoterapi yang bisa menghilangkan, menghancurkan semua. Yang bisa menghancurkan biang-biangnya penyakit. Biangnya penyakit, asal usul bahan penyakit itu adalah biangnya penyakit. Harus dihilangkan min amagil uruqi dari otot-otot yang paling dalam. Wa huwa yanzuru fil umuri sharifati asyghilati an ihdari qalbi. Apa itu? Apa obat mushil itu? Obat mushil itu ialah kita harus berpikir. Orang yang salat itu harus merenungkan, harus berpikir tentang sesuatu yang bisa memalingkan pikirannya dari salat, yang bisa mengganggu sholatnya sehingga tidak bisa menghadirkan hati, tidak bisa mengkhusyukkan hati. Harus bahas itu, harus cari itu apa saja. Wala syakka annaha ta'udu ila muhimmatihi wa annaha innama sarat muhimmatin li syahawatihi. Fa yu'aqibu nafsahu bin nuzu'i antilka syahawati wa qad'u tilkal ala yaga. Tidak diragukan lagi, sudah tidak diragukan, artinya sudah pasti bahwa faktor-faktor membuat tidak khusyuk itu ialah ujung-ujungnya kembali kepada apa yang menjadi kepentingan orang. Artinya apa yang menjadi pikiran orang itu, yang penting-penting menurut perasaannya apa, itu harus dicari. Dan hal-hal yang penting itu menjadi penting karena dia punya nafsu, karena dia banyak selera, banyak keinginan. Maka itu menjadi penting karena banyak keinginannya. Maka caranya ialah harus dia siksa dirinya. Kita harus menyiksa diri. Dengan apa menyiksanya? Bin nuzu, dengan mencabut diri, dengan keluar dari nafsu-nafsu itu, dari keinginan-keinginan itu. Keinginan-keinginan itu harus musnahkan semua. Faqad utilkal alaiqih, dan potong itu, memutus semua ketergantungan itu. Fakullu ma yashghaluhu an salatihi fa huwa diddu dinihi wa jundu iblisa aduwihi. Jadi semua sesuatu yang mengganggu orang itu dari sholatnya bisa kacau, tidak fokus, tidak konsentrasi, itu adalah musuh agamanya dan adalah anak buahnya iblis, tentaranya iblis, musuh kita. Fa imsakuhu adarru alaihi min ikhrajihi fa takhallasu minhu bi ikhrajihi. Kama ruya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma nabi sallallahu khamisata alati atahu biha Abu Jahmin wa alaiha alamun wa shalla biha naz'aha ba'da salatihi wa qala idhabu biha ila Abi Jahmin
fa innaha alhatni anifan an salati wa'tuni bi ambi janiyati abi jahmin. Jadi menahan sesuatu yang menjadi gangguan sholatnya, ditahan, disimpan di dalam hati, itu lebih berbahaya. Lebih bahaya daripada mengeluarkan. Jadi dia harus lepas diri. Takhallasu harus melepaskan diri. Kita harus melepaskan diri dengan mengeluarkan perasaan-perasaan, nafsu-nafsu, keinginan-keinginan di hati itu harus dikeluarkan dari hati. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau memakai khamisah. Khamisah itu pakaian persegi empat yang disandangkan di tubuh, atau selimut persegi empat yang diberikan oleh sahabat Abu Jahm. Selimut ini, pakaian ini ada warnanya, ada kotak-kotaknya atau ada garis-garisnya. Jadi tidak polos. Pakaian ini tidak polos. Dan Rasulullah sholat memakai pakaian itu. Maka setelah beliau sholat, beliau lepaskan pakaian yang dikasihkan oleh Abu Jahm itu, dan beliau berkata, ini selimut ini, pakaian ini bawa kembalikan kepada Abu Jahm, sebab ini pakaian bisa melalaikan saya dari sholat saya. Artinya saya tidak fokus, tidak konsentrasi karena melihat corak dan kotak-kotak di warna pakaian ini. Dan bawakan saya pakaian ambijiyahnya Abi Jahm. Ambijiyah itu pakaian polos ya, tenunan yang polos, tidak ada warnanya, tidak ada kotak-kotaknya. Wa amarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitajdidi syiraki na'lihi thumma nadhara ilaihi fi salatihi idh kana jadidan fa amara ay yunza'a minha wa yuradda ashtirakul khaliqu. Pernah Rasulullah memerintahkan untuk memperbaharui tali sandal beliau. Sandal yang lama, talinya diganti dengan tali yang baru. Kemudian Rasulullah di pertengahan salat beliau sambil melirik memandang sandal yang sudah baru talinya itu karena masih baru. Lalu setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk lepaskan itu tali dan kembalikan tali yang lapuk, tali yang kuno, yang lama itu kembalikan, pasang lagi ke sandal itu. Jadi apa artinya? Artinya Rasulullah tidak mau terganggu sholatnya karena melihat sandal yang baru itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad ihtada na'lan fa'ajabahu husnuha fasajada. Wa qala tawaddu rabbi fasajada. Wa qala tawaddu rabbi kaila yamqutani. Thumma kharaja biha fadafa'aha ila awwali sa'il laqiyahu thumma ara aliyan radhiyallahu anhu yashtari lahu na'laini sibtiyataini jardawiyaini falabisa huma. Rasulullah pernah